Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Dumubayana. Saya dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti ulangan lisan PPKN, yaitu tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM yaitu dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. HAM secara umum ialah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM secara khusus dibagi menjadi dua, menurut John Locke dan menurut Prof. Darji Darmodiarjo. HAM menurut John Locke adalah hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Prof. Darji Darmodiarjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan hukum HAM itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembukaan alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama, batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1 dan UU No 39 tahun 1990 tentang HAM, UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian ada macam-macam HAM dan contohnya. Yang pertama, HAM pribadi. Contohnya, hak bebas berpendapat dan hak bebas untuk memeluk atau memilih agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua, HAM politik. Contohnya, hak untuk dipilih dan memilih dan hak sebagai warga negara. Yang ketiga ada HAM ekonomi. Contohnya, hak untuk mendapatkan kekayaan dan hak bebas memilih pekerjaan. Yang keempat ada HAM hukum. Contohnya, hak untuk mendapat keadilan dan hak untuk mendapat perlindungan dari hukum. Yang kelima ada sosbud atau sosial budaya, hak untuk mengembangkan karya cipta atau kebudayaan dan hak untuk melindungi karya cipta. Yang keenam ada HAM peradilan, contohnya hak mendapatkan pembelaan hukum dan hak untuk menjadi saksi. Pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja secara hukum untuk mengurangi, membatasi, mencabut HAM seseorang atau kelompok. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran HAM. Keempat jenis pelanggaran HAM berat berdasarkan UU RI No 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Jenis pelanggaran HAM yaitu jenis pelanggaran HAM pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, ringan dan berat. Ringan tidak mengancam dan berat membahayakan dan mengancam nyawa seseorang. Penyebab pelanggaran HAM secara internal adalah sikap keegoisan, rendahnya kesadaran HAM, dan ketidaktoleransi. Secara eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. HAM dan nilai Pancasila adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat dari nilai praktis yaitu nilai praktis abstrak adalah bersifat konseptual, contoh menghormati, kerjasama, dan kerukunan. Nilai praktis konkret adalah secara nyata dan dapat dirasakan, contoh sikap dan perbuatan sehari-hari. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.